Kenapa tim Anda diam saat meeting? Setiap kali meeting, ketika Anda bertanya apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada ide, mereka cenderung diam saja. Tetapi saat meeting sudah selesai, mereka justru bicara di belakang. Ada yang tidak setuju lah, ada yang mengeluh lah, ada yang mengatakan bahwa meetingnya tidak fair. Nah, menurut Anda, apa yang terjadi? Apakah ada masalah di tim Anda, atau ini masalah dengan leadership-nya? Saya sering menemukan di banyak perusahaan. Leader berkata, tim saya pasif ketika meeting tidak menyampaikan apa-apa. Lalu, suatu ketika, saya memberikan coaching dan mentoring ke seorang leader. Dia pun menyampaikan hal yang serupa. Lalu saya bertanya ke yang bersangkutan, menurut Bapak, setiap kali meeting dan anggota tim Bapak menyampaikan ide, apa yang Anda sampaikan? Yang bersangkutan pun diam, lalu tidak lama yang bersangkutan menyampaikan, ya seringkali langsung saya luruskan, atau saya langsung berikan masukan bahwa itu tidak tepat, atau kadang-kadang saya potong. Nah, disinilah letak masalahnya. Masalahnya bukan di tim Anda, masalahnya adalah di rasa aman saat mereka itu berkomunikasi, atau psychological safety. Sebenarnya, tim kita itu memiliki ide, punya pendapat, dan punya kreativitas sebenarnya. Tetapi, jika setiap kali meeting atau menyampaikan pendapat, mereka sering mengalami seperti direndahkan idenya, tidak didengarkan, bahkan dipotong, atau bahkan langsung dibenarkan tanpa ada alasan penguat, maka rata-rata anggota tim akan lebih main aman. Mereka berpikir, lebih baik saya diam saja daripada nanti saya dipotong, saya merasa malu. Ini yang sebenarnya terjadi. Leader bertanya, tapi sebenarnya dia sudah punya jawaban sendiri. Lalu tim menjawab, tapi langsung dikoreksi, langsung disanggah. Sehingga meeting pun hanya menjadi sekedar formalitas belaka. Dan seringkali keputusan tetap dari leader. Top, bottom, dari atas ke bawah saja. Sehingga tim kehilangan sense of ownership. Nah, ini kalau dibiarkan, apa dampaknya? Dampaknya yang pertama adalah tim akan menjadi pasif. Yang kedua, tidak engage. Dan tentu yang ketiga, menjadi tidak loyal lagi kepada perusahaan kita. Ini akan sangat merugikan kita. Sekarang, saya berikan Anda framework yang sangat penting di dalam leadership, yang saya sebut sebagai 3R leadership communication, yaitu receive, reflect, redirect. Receive artinya terima dulu. Jadi, setiap kali tim memberikan ide atau masukan, jangan langsung dibantah, jangan langsung disanggah, jangan langsung bicara bahwa, oh itu tidak efektif, tidak efisien, jangan langsung bicara bahwa, oh itu terlalu remeh. Tetapi, terima dulu, cukup katakan, wah menarik ini, wah terima kasih untuk ide atau masukannya, wah keren banget ya, wah terima kasih untuk pemikirannya. Yang kedua tadi, reflect, yaitu ulangi atau rangkum. Ya, Anda bisa mengatakan, oke, terima kasih. Jadi maksud Anda bahwa kita harus mengubah pendekatan kita ya ke customer ya. Seperti itu. Sehingga tim kita merasa kita dengarkan dan kita hargai. Lalu yang ketiga adalah redirect. Artinya mengarahkan, bukan mematahkan. Jadi kalau kita melihat bahwa idenya itu tidak sesuai dengan SOP perusahaan atau tidak sesuai dengan sumber daya yang ada di perusahaan atau bahkan melanggar perusahaan, jangan langsung bilang itu salah. Tetapi kita bisa mulai mengarahkan, yaitu dengan menyampaikan, baik, terima kasih untuk idenya, tetapi untuk saat ini berdasarkan SOP yang ada, atau oke, thank you untuk pemikirannya, saya hargai itu. Tetapi untuk saat ini kita fokuskan terlebih dahulu ya ke sini dulu. Nah, dengan cara demikian, orang akan merasa, ide saya diterima. Mungkin hanya saja waktunya kurang tepat nih. Ini akan memberikan perbedaan yang besar. Ingat, tim yang diam bukan berarti dia atau mereka itu tidak punya ide. Tetapi bisa jadi mereka merasa bahwa tidak aman untuk menyampaikan idenya.
atau mereka merasa bahwa tidak ada trust dari kita sebagai pimpinannya. Dan bahkan mereka tidak percaya bahwa suara mereka itu dihargai. Kalau ini dibiarkan terus, maka ini yang akan terjadi. Yang hilang bukan cuma ide mereka saja, tetapi yang hilang adalah engagement, loyalitas, dan trust. Suatu catatan penting yang perlu dikatakan kita ingat adalah bahwa leadership itu bukan berbicara mengenai siapa yang benar, tetapi berbicara mengenai apakah kita itu berani membuat anggota tim kita berpikir dan menyampaikan ide atau pendapatnya. Kalau Anda seorang leader, coba refleksikan ini. Apakah ketika tim Anda diam ketika meeting, itu apakah karena mereka memang tidak punya ide, tidak tahu harus berbicara, atau apakah mereka merasa tidak aman untuk menyampaikan ide atau pendapatnya? Nah, kalau Anda menginginkan tim yang lebih terbuka, lebih engage, lebih bertanggung jawab, tidak dimulai dari mereka, tetapi dimulai dari bagaimana Anda sebagai seorang leader mengkomunikasikannya kepada anggota tim kita. Bagaimana dengan kualitas kepemimpinan di perusahaan Anda? Jika ingin meningkatkan kualitas kepemimpinan di perusahaan Anda, silakan hubungi kami untuk pelatihan di tempat Anda. Kami akan memberikan pelatihan, bimbingan, dan coaching di tempat Anda. Saya doakan sukses dan sehat selalu. Saya Heri Santoso.